Selama 1 tahun kalau tidak salah, itu merawat bapak sampai seenggaknya sampai bisa berjalan lah waktu itu. Ya waktu awal sih coba tegar sih Pak, tapi abis itu waktu saya mandi di mes kayak ngerasa sakit sih gitu di hati. Nama saya Nuzulur Rizal Nur Ramadan, asal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan di sini sedang berkuliah jurusan farmasi militer. Kebetulan saya sudah tingkat 3 atau bisa disebut sebagai semester kelima. Kalau tentang ekonomi keluarga sih selama waktu masih ada ayah, normal lah, masih cukup. Tapi setelah ayah tiada, kebetulan kan nggak ada penghasilan juga dari ibu karena ibu rumah tangga. Dan alhamdulillahnya saya juga diterima di beasiswa di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pas pengumuman juga tidak ada keluarga yang kesini. Jadi walaupun lewat telepon itu saya bisa merasakan kebanggaannya di situ sih. Kayak tidak bisa terbayarkan, dan yang terutama saya bisa membuat bangga orang tua saya, tidak membebani untuk biaya perkuliahan. Yang saya rasain sebagai ibu dari anak kami Rizal pulang campur aduk, senang, bahagia, terharu Mas. Terus terang terobati rasa rindu kami. Dari ayah itu kebetulan waktu sebelum saya tes masuk di sini itu ada musibah, terkena penyakit stroke, dan bersama Umi, saya mau manggil ibu saya Umi, itu selama 1 tahun kalau tidak salah itu merawat bapak sampai seenggaknya sampai bisa berjalan lah waktu itu. Jadi setelah itu saya jadi tertarik tentang ilmu kesehatan. Saat saya pergi ke Diksarmil di Unhan itu, di situ kebetulan lagi gencar-gencarnya COVID kalau tidak salah. Informasi dari ibu saya itu kena COVID, dan ibu saya juga tidak tahu bagaimana kronologinya, akhirnya dirawat di ICU. Terus akhirnya bapak dipanggil sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya waktu awal sih coba tegar sih Pak, tapi abis itu waktu saya mandi di mes kayak ngerasa sakit sih gitu di hati, kayak kenapa bukan, ya kehilangan itu pasti, tapi ya yang lebih sakitnya itu kenapa bapak dipanggil sebelum saya membanggakan beliau gitu loh. Mungkin pengen lihat saya menjadi anggota TNI, dilantiknya nanti, saya pengen beliau itu menyaksikan itu, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Yang saya lihat dari anak kami ya, setelah ikut pendidikan di Unhan, rasa mandirinya itu jauh beda loh Mas. Rasa tanggung jawabnya, terus etika semuanya itu kayaknya dijunjung tinggi banget gitu. Ya banggalah terus terang. Kalau ditanya soal mimpi sih, saya punya mimpi dari dulu tuh, dari dalam hati pengen gitu kayak ada panggilan untuk kalau bisa ngabdi sama negara. Dalam hal ini ya kalau bisa sih pengen jadi tentara sih. Terus juga saya selalu berdoa dan juga berharap semoga apa yang saya mimpikan ini tuh bisa terwujud lah, istilahnya bisa terkabulkan. Dan juga selalu berjuang sih untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Kalau soal harapan dengan adanya Universitas Pertahanan Indonesia ini, saya berharap sih seperti mimpi saya bisa terwujud. Terus juga mungkin teman-teman yang ingin menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang tentara, bisa terbuka lah jalurnya menjadi seorang abdi negara atau tentara. Apalagi kan waktu S1 Unhan ini berdiri tuh waktu tahun 2020 ya, ketika Bapak Prabowo ini menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Terus juga dari program-program ini saya rasa banyak dari teman-teman dan juga siswa-siswa teman-teman saya yang terkendala akan biaya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga membuka kesempatannya lagi untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Maka dari itu saya dengan adanya program S1 Unhan ini, saya pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Prabowo, karena dengan adanya program S1 Unhan ini saya rasa banyak sekali teman-teman dan juga siswa-siswa yang mungkin tadinya kesempatannya tertutup, jadi membuka kesempatan lagi, membuka jalurnya lagi untuk menggapai mimpinya, untuk menjadi seorang abdi negara, dan juga melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Pesan yang pengen Ibu sampaikan untuk anak kami Rizal ya, semoga kamu tetap menjadi kamu, junjung tinggi derajat keluarga, apalagi sudah tidak punya bapak. Kamu harus bisa
mandiri, tanggung jawab, dunia akhiratnya, tugas-tugasnya untuk negara juga jangan sampai kamu langgar aturannya.